Selamat malam yang di Amerika Utara. Baik, kita belajar. Hari ini tema kita penuh tantangan. Ya, bentar ya. Luar biasa. Baik. Tema kita itu sebuah pertanyaan. Tuhan itu menuntut atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi dia berharap saudara dan saya hidup memenuhi persyaratan. Ya, kita baca dulu Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Kita lihat ayat ini. Yohanes 14 ayat 21. Ada banyak firman yang seperti ini. Ya, saya akan tunjukkan beberapa yang saya ingat. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Rian, mat pagi, senang Bapak kamu hadir. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Saudara, ini syarat nggak? Ini permintaan. Ya, bedakan dengan tuntutan. Karena kalau tuntutan itu harus. Dan Papa kita itu luar biasa, selalu memberi pilihan. Ini yang keren sekali. Papa kita selalu memberi pilihan. Ini keren, ya, bersyukur. Ya, ayat siapapun yang berpegang kepada perintahku dan mematuhinya. Syaratnya, TL. Siapa yang memeliharakan hukumku, naik fil, serta menuruti dia, BIS, orang yang menerima perintah-perintahku dan melakukannya. TSI. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi aku, jadi nggak asal mengasihi Tuhan, tapi sungguh-sungguh mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, tentu akan melakukan perintah-perintahku. FIH, coba FIH. Jadi ini syarat. Oke. Orang yang taat kepadaku ialah orang yang mengasihi aku. Dan sebab ia mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia, aku juga akan mengasihi dia. Serta menyatakan diriku kepadanya. Ada istilah di dalam gereja. Percaya Tuhan Yesus itu gratis. Betul. Karena cukup mengaku dosa bertobat. Tapi untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus itu saya pakai istilah umum. Ya, semua perusahaan, semua toko, semua apa saja ya perusahaan. Kalau memberikan janji ada bonus, ada hadiah ini, dapat hadiah itu. Tidak ada yang tidak mencantumkan kalimat ini di bagian terakhir dari janji atau bonus atau hadiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa itu. Nah, istilah bisnis itu diambil dari konsep Alkitab ini. Jadi kalau saudara dapat brosur dan ada janji hadiah, bonus dan sejenisnya, dan ketika saudara datang untuk mengambil, dan ternyata ada satu saja syarat dan ketentuan yang ada
di brosur itu, di janji itu tidak terpenuhi atau tidak bisa kita penuhi, bisa nggak? Nggak bisa dapat. Nah, saudara, ternyata tidak sedikit di antara kita, ya, nggak sedikit, menganggap Tuhan itu murah hati. Betul, itu sih kita nggak ragukan. Kita sangat percaya bahwa Tuhan itu kasihnya luar biasa. Pengampunannya hebat. Itu betul. Tapi mari kita jujur. Jangan lupa ada satu. Saya tidak berkata karakter ya. Tapi ini memang Papa kita. Satu, dia itu adil. Nah, banyak di antara kita lupa atau belum tahu. Ya, dari Pontianak. Ya, pagi juga. Nah, Tuhan itu adil. Nah, karena dia adil, maka kasih sayangnya, kemurahannya, pengampunannya tidak boleh kita salah gunakan. Lalu kita punya konsep, nggak apa-apa kok melakukan ini, melakukan itu. Kan dia penuh kasih. Dia mengampuni. Betul, tapi adilnya. Artinya apa? Walaupun dia penuh kasih, pengampunannya luar biasa, tetapi jangan lupa keadilannya. Nah, kalau kita melihat dua pribadi Papa kita ini, yang satu penuh anugerah, kasih, pengampunan, yang satu lagi adil. Ini nggak bisa dipertemukan. Saudara, istilahnya seperti minyak dengan air dan air dengan minyak. Mau dikocok seperti apa dalam botol, air dan minyak tidak akan bisa bersatu. Nah, kitab Ibrani, ya, nanti saudara cari pasalnya banyak sekali menjelaskan itu. Kitab Ibrani itu kitab yang luar biasa, menjadi jembatan untuk kita belajar. Ternyata kasih dan keadilannya itu nampak lewat salib. Perhatikan. Nah, di dalam salib itulah kasih sayang pengampunan Papa kita bisa dipersatukan, dipertemukan dengan keadilan. Itu dia. Wah, ini sungguh-sungguh luar biasa. Maka itu ada Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Papa kepada dunia ini. Padahal dunianya penuh dosa. Gak ada manusia yang gak berdosa. Lalu diberikannya kepada kita dunia ini Yesus Kristus Tuhan. Supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini salib. Dan begitu luar biasanya, sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya. Mengapa para bapak gereja bisa menuliskan, menyusun Alkitab, firman Tuhan, ya, dengan pertolongan Tuhan, tulisan-tulisan saudara kita para rasul, saudara kita para nabi perjanjian lama bisa tersimpan, terjaga begitu luar biasa. Hebat. Nah,
Ternyata saudara kita yang sama, Rasul Yohanes, murid, itu melanjutkan di 1 Yohanes 3 ayat 16. Nah ini luar biasa. Saya ulangi. Yohanes 3:16, itulah bentuk keadilan bisa sejalan dengan kasih karunia, dan kasih karunia bisa bersatu dengan keadilan di dalam salib. Karena salib, Yesus yang menjadi korban. Nah, karena hukum berkata gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Nah, supaya setan tidak menuntut Tuhan, mana keadilanmu? Kami salah, Lucifer ya. Kami dihukum. Lalu manusia salah, kok kamu nggak hukum? Nah, kitab Ibrani menjelaskan. Hukuman manusia, aku yang nanggung. Saudara, dan itu berlaku sampai hari ini. Ya, berlaku sampai hari ini. Di semua pengadilan dunia ada hukum ya yang bisa menjadi pengganti. Oke, substitusi pengganti. Nah, jadi hukuman yang kita harus tanggung ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah gereja lahir, di Kisah Rasul pasal 2 di hari Pentakosta, berapa saat kemudian, setelah Tuhan Yesus naik ke surga sekian waktu, kita nggak tahu berapa lama, murid yang sama yaitu Yohanes menuliskan bukti keadilan Tuhan itu di kitab yang sama, Yohanes, di angka pasal yang sama, pasal 3, dan di angka ayat yang sama, ayat 16. Filipus bukakan itu. Ini luar biasa. Itu yang saya katakan dari tadi, saya belum ketemu jawaban. Siapa sebetulnya yang menemukan kok bisa ini angkanya sama? Ditulis oleh saudara kita yang sama, Rasul Yohanes. Yang pertama Injil, Yohanes 3:16. Dan setelah sekian waktu, Yesus sudah naik ke surga cukup lama, saudara kita ini nulis. Ya, 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib, lihat ini, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wih, ini luar biasa. Nah, bagaimana kita menyerahkan nyawa untuk saudara kita? Ayat 17. Dari surat yang sama. 1 Yohanes 3, ayat 17 itu jawabannya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, kekurangan itu nggak cuma uang loh saudara. Kekurangan pengampunan, kekurangan keselamatan. Nggak ada yang mengganti hukuman. Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Jadi jelas sekali. Johnson, Papa senang pagi-pagi kamu ikut belajar. Lihat ini. Ternyata menyerahkan nyawa itu menyerahkan harta. Wih, luar biasa.
Maka itu ada dua bukti dari firman ini, kalau nyawa itu harta, harta itu nyawa. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, sebab di mana ada hartamu, di situ ada nyawamu, ada hatimu. Ya. Jadi ternyata harta dan nyawa itu menyatu. Ini bukti pertama dari firman Tuhan. Oke, ya Wira, Papa senang kamu hadir. Bukti kedua itu dalam dunia kejahatan. Para perampok, para penodong, dulu istilahnya itu. Kalau mau merampok, mau menodong, selalu ada kalimat harta atau nyawa, harta atau nyawa. Bayangkan perampok aja tahu loh, kalau nyawa dan harta itu menyatu. Maka itu orang pelit itu musuh Injil. Catat. Oke, coba TSI-nya, Filipus. TSI-nya ayat 17, maaf saya minum. Kalau ada di antara kita yang berkecukupan harta duniawi, kaya punya uang, lalu melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi dia menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, berarti jelas loh, belum mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan yang membuat kita mampu mengasihi sesama. Luar biasa. Ini yang Tuhan mau kita. Loh, tunggu dulu San, belum selesai. Ya, jangan tanya dulu. Ya. Lagi sekali, Tuhan tidak menuntut. Tapi ada persyaratan yang kita harus penuhi. Ya, saya ulangi, keselamatan itu gratis. Tapi dalam perjalanan kita sampai akhir hidup kita nanti, kita harus mencapai target menjadi sama seperti Yesus. Nah, itu ada harga yang harus kita bayar. Jadi lepaskan dulu dari kata tuntutan supaya kita nggak pusing. Tapi ganti dengan kata syarat. Tadi kita sudah baca di Yohanes 14 ayat 21, jelas. Ya, lagi sekali kita melihat ayat ini. Ya, ada yang komen, uang itu alat kontrol buatan si jahat. Betul. Oke, saya lanjutkan. Nah, ketika kita melihat fakta ini, maka saudara dan saya, kalau bertemu dengan orang-orang yang belum diselamatkan, belum menerima anugerah, belum menerima pengampunan, belum menerima kasih sayang Tuhan, kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Maaf, saya cerita. Berapa minggu yang lalu saya ke kota Kupang di Pulau Timor. Ya. Nah, begitu saya landing, saya punya kebiasaan. Ya, mungkin saudara bisa belajar yang suka bepergian. Setiap kali saya sampai ke kota baru, bandara baru, ya, yang saya cari pertama itu porter, tahu ya, yang angkat barang. Walaupun kali itu saya tidak ada bagasi, saya cuma bawa tas roda saja karena saya cuma 2 hari. Tapi kebiasaan saya selalu cari porter. Nah, dari jauh saya sudah berdoa, Papa, ketemukan saya dengan seorang porter yang sedang membutuhkan Tuhan. Kan saya nggak kenal. Nah, dari jauh saya nggak mendekati dulu ke tempat pengambilan bagasi. Saya menunggu instruksi dari Roh Kudus.
Porter yang mana yang saya harus dekati supaya saya bisa menyatakan keselamatan Tuhan. Terus Roh Kudus beri saya kode yang itu. Nah, untuk menuju porter yang ini, saya harus melewati beberapa porter yang sedang antri di bagian depan. Nah, saya tidak mau tergesa-gesa. Saya tunggu dulu. Saya pura-pura tunggu agak jauh. Kalau ada toilet, saya coba masuk dulu hanya untuk menunggu. Puji Tuhan, setelah itu 2 porter yang di depan saya sudah ada yang pakai. Lalu saya punya hak untuk menghampiri porter yang ditunjuk tadi. Akhirnya saya sapa dia. Berapa bagasi Pak? Saya jawab nggak ada. Wah, saudara, saya lihat dari wajahnya kecewa dia. Lah kalau nggak ada bagasi, ngapain Bapak? Dia tulus. Oke. Ini bagasinya, tolong kamu bawa. Ya, keluar. Nah, dia ternyata orangnya cukup terbuka. Saya lihat wajahnya ada pertanyaan. Saudara, ringkas cerita, saya minta namanya, saya minta nomor teleponnya. Udah, saya catat. Tujuan saya 2. 1, saya akan berbagi tentang kasih dan pengampunan Tuhan. Kedua, nah ini yang penting. Kalau saya sudah ketemu porter begitu, maka waktu saya mau balik, ya, saya nggak perlu repot-repot antri check-in. Saya akan kontak porter ini, saya berikan tiket saya balik. Kamu check-in dulu. Supaya nanti kalau Bapak balik nggak perlu pagi-pagi antrinya. Nah itu tujuan saya yang kedua. Udah, akhirnya saya ketemu dengan yang jemput. Nah terus saya kasih lebih. Mau tidak ada bagasi, maaf ya, saya cuma cerita. Dia kaget. Waktu melihat sejumlah uang itu dia kaget. Nggak apa-apa, kamu bawa saja. Nah saudara, ini luar biasa. Papa kita di surga itu. Nah setelah makan siang, saya kontak dia. Karena saya tahu bandara sudah sepi. Saudara, dia kaget kok saya bisa tahu pergumulan hidupnya. Saudara, yang buat dia kaget, Roh Kudus suruh saya untuk memberkati kuliahnya. Nah, itu dia kaget. Terus dia bilang, Pak, sebetulnya saya sudah melupakan. Karena secara aturan, aduh, nggak bisa. Saya tanya kenapa? Kamu semester berapa? Saudara aja jawab gini, saya malu Pak. Oh ya, ya Johan pagi. Kenapa malu? Anak ini cukup polos. Janji ya kalau saya ngomong Bapak jangan tertawa. Gimana mau tertawa atau tidak? Bapak belum tahu kamu kenapa. Dia jawabnya dengan suara pelan. Pak, saya ini sudah semester 13. Wah, saya kaget. Nah, kenapa Bapak tertawa? Oh sorry, saya minta maaf. Ya lucu loh saudara, kuliah sampai semester 13. Terus kamu masih dapat kesempatan. Nah, kebetulan ada salah satu dosen. Itu yang kenal perjuangan saya. Mulai dia cerita. Saya ini anak yatim piatu. Saya berjuang untuk biaya kuliah saya. Hah? Jadi masih dapat kesempatan dapat. Wih saudara, saya bilang besok kamu ke kampus. Tanya berapa yang harus kamu bayar. Cepat kamu selesaikan. Karena kalau sampai dapat ini berarti Tuhan. Wih dia senang sekali. Saudara, akhirnya dia bilang, saya manggil Bapak Papa saja. Wih silakan, saya senang kalau kamu anggap saya papamu. Ya karena ini luar biasa Pak. Saya sudah gak ada harapan untuk bisa lanjut kuliah. Ya udah. Saudara, langsung besok dia cerita segini.
Nah, saya minta bukti ya dari kampus. Dan kebetulan saya cek saldo saya masih cukup, walaupun cukup besar. Puji Tuhan pas hari itu ada. Wih, dia senang sekali karena dia bisa kuliah lagi. Nah, di situ saya mulai cerita. Siapa saya? Saya bilang saya pendeta, begini. Nah, itu contoh. Ayo. Orang yang gak punya harapan. Kalau ketemu saudara dan ketemu saya. Biar orang itu memiliki harapan dalam hidupnya. Itu kan bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang belum tahu kisah ini, tapi saya percaya sudah cukup banyak ya. Lihat dalam beberapa hari ini, semingguan inilah. Kan saya nulis tentang dua kakak beradik yang yatim piatu. Yulio dan Mitra. Yang saya nggak pernah kenal. Awal Agustus tahun 2024. Salah seorang anak kami dari Cikampek. Iya, Cikampek. Ya, Karawang Cikampek. Ya. Dia tukang cukur. Hidupnya sederhana. Tapi mengasihi Tuhan luar biasa. Walaupun dia tukang cukur, saudara tiap kali dapat rezeki, dia pasti kirim. Untuk anak-anak di Papua. Ini luar biasa. Ini ada yang komen dari Nabire. Kalau Papa pikir uang dan untung rugi, maka tidak ada kehidupan dan harapan bagi banyak jiwa yang terbuang dan terabaikan. Betul. Nah, bayangkan saudara, seberapapun dia dapat berkat. Maaf saya cuma cerita ya. Kalau dia kirim 75.000 dia kirim. 80.000 dia kirim. 100.000. 150.000. Nah, saya itu biasa menerima sejumlah itu dengan bilang terima kasih. Uang ini sangat berharga untuk adik-adikmu yang sekolah. Maka itu dia nggak merasa malu. Sampai dia pernah bilang, Pak, kalau ini saya kirim ke gereja, saya nggak dianggap cuma 75.000 karena ada 50.000. Serius. Kalau saudara, saya kirimi ya, bagaimana orang-orang itu, saudara itu nggak malu ngirim saya. 15.000 dikirim. 25.000 kirim. Saya terima dengan sukacita. Karena itu hati mereka. Betul. Nah, berapa orang saya tunjukkan dulu. Ini orang guyonan atau main-main. Masa ngasih persembahan ke 40.000, 35.000, 15.000, 10.000. Bukan main-main. Mereka cuma punya itu. Dan saya hargai betul-betul. Ini luar biasa. Dan saya simpan bukti-bukti itu untuk orang tahu. Jangan cuma menghargai yang memberikan jutaan, maaf. Nah, akhirnya anak saya dibilang, Pak, saya ini punya kenalan tapi enggak dekat. Kakak beradik sudah yatim piatu. Aduh Pak, hari-hari terakhir ini keadaan mereka sangat menderita. Untuk makan saja susah. Dan mereka itu tinggal di sebuah bukan rumah. Kalau dibilang pondok masih lebih bagus. Wih, saya pikir bagaimana? Ya udah coba kamu kontak. Terus gimana? Ya, saya bilang kalau mereka mau ikut Papa ke Nabire, ya Papa biayai. Wah ini Pak, masalahnya susah nih kontak mereka. Mereka tuh gak punya handphone. Ya udah, Papa kirim uang ke kamu ya, berikan handphone. Ya yang sederhana lah, asal bisa kontak. Lama saya tunggu. Akhirnya saya dikontak. Yulio ini kakaknya
Waktu itu umur tahun lalu 23 atau 24 saya lupa. Adiknya Mitra umur 21, 22 saya lupa juga. Akhirnya saya nggak tanya macam-macam, tapi dia cerita bagaimana papa mamanya meninggal berurutan dan mereka nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Untuk makan saja seadanya, seringkali nggak makan, berapa hari bisa makan sekali, aduh puji Tuhan, ya udah. Saya bilang, mulai hari ini kamu panggil saya papa ya. Mau nggak ikut papa ke Nabire? Ya, karena rumah papa di Nabire. Mereka tanya, Nabire itu di mana? Saya bilang di Papua. Nah, karena saya nggak lihat wajahnya lewat telepon. Ya udah Pak. Terus saya tanya, ya sekarang Yulio 26 ya. Lalu saya tanya, loh kamu kok gampang mau ikut papa? Jawabannya saya kaget. Nggak punya pilihan Pak. Aduh, hati saya hancur. Nggak punya pilihan. Ringkas cerita, oi puji Tuhan, majua-jua, Bang Tarigan. Ya. Akhirnya saya berikan mereka tiket kapal, berdua berangkat ke Nabire. Tahun lalu, pertengahan Agustus. Saudara, mereka dua minder sekali. Sangat takut ketemu orang, merasa nggak pede. Ya karena kemiskinannya itu. Nah, setahun setelah dia di Nabire, tanggal 13 Agustus kemarin, dia itu nulis sebuah tulisan yang luar biasa. Papa, terima kasih. Papa, Mama, tim semua sudah menerima kami. Setahun ini kami mengalami hidup yang luar biasa. Ternyata begitu banyak orang yang sayang kami. Bayangkan. Saya bisa banyak cerita tentang orang-orang seperti ini. Ingat awal Juli yang lalu, kami menikahkan anak kami yang namanya Osman Arfan. Anak yang gak pernah tahu sampai hari ini siapa orang tua kandungnya. Sebab waktu dia masih bayi, umurnya pun gak tahu berapa hari, diletakkan di sebuah kardus dan ditempatkan di sebuah pagar panti asuhan di kota Makassar. Tanpa ada selembar tulisan siapa namanya, anak siapa. Nah, waktu dia lulus SMP, saya ketemu dia. Ya udah, karena di panti asuhan itu peraturannya kalau SMP harus keluar, harus cari keluarga. Ini nggak ada keluarga. Ya udah, saya ambil, saya sekolahkan SMA, saya carikan tempat kos, puji Tuhan. Lalu saya kuliahkan dia S1. Puji Tuhan, dia cari pengalaman kerja 3 tahun baru kontak saya lagi. Nah, terus saya tanya, terus mau bagaimana? Anaknya jenius. Saya tawarkan kalau kamu mau ngambil S2 ya di bidang informatika, nanti papa bawa kamu ke Papua jadi dosen. Karena papa punya perguruan tinggi informatika. Dia mau. Lulus S2. Langsung dia jadi dosen sampai hari ini. Nah, akhirnya dia ketemu jodohnya. Nah, awal Juli yang lalu, tanggal 7, kalau nggak saya lupa. Mereka menikah, ya kami yang berkati. Karena itu anak kami. Nah, seperti itu loh saudara. Jadi, kasih pengampunannya itu harus sejalan dengan keadilannya. Jadi jangan membuat murah anugerah Tuhan. Sehingga kita berkata, nggak apa-apa kok melakukan ini, melakukan itu.
Tuhan nanti ampuni, hati-hati. Ayo kita lihat ayat-ayat ini, Yeskiel 18. Mulai ayat 21. Yeskiel 18, mulai ayat 21. Horas Dorma. Ya. Yeskiel ya. Ada Pastor Ramon di sini, nanti dia akan nutup. Oke ya. Yeskiel 18 ayat 21. Oke. Tetapi jikalau orang fasik bertobat. Orang fasik itu orang jahat ya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, syarat dan ketentuan berlaku, serta melakukan keadilan dan kebenaran. Tuh jaminannya. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Terima kasih Bapak. Segala durhaka. Catat loh. Ini nggak cuma segala kejahatannya. Durhaka itu lebih dari kejahatan. Ya. Segala durhaka yang dibuatnya. Kalau bertobat. Tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Terima kasih Bapak, ini keadilannya. Ayat 23, Yeskiel 18. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Bukankah berkenan kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar, nah ini yang sudah menjadi anak Tuhan. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukannya, tidak akan segala kebenaran yang dilakukannya sebelumnya itu tidak akan, catat, diingat-ingat lagi. Tuhan, tolong kami supaya hidup benar. Ia harus mati. Lihat. Ia harus mati. Karena ia berubah setia. Dan karena dosa yang dilakukannya. Saudara, jangan main-main. Ayat 25, kita protes. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Jadi, Bapak tanya. Kalau ayat 26, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, ayat 27, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan, nah ini loh. Ini ada syarat lagi. Nggak sekedar berhenti berbuat dosa. Dan ia melakukan keadilan dan kebenaran. Ini yang kita harus ingat. Jadi nggak cukup bertobat. Ya, tapi ada dua pribadi Tuhan yang harus nyata di hidup kita. Keadilan dan kebenaran. Maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ayat 28, ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya.
ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Terima kasih. Tetapi kaum Israel berkata, masih ngotot, keras kepala, dablek sekali. Kayak RRT itu, 3 orang itu, maaf, yang nggak tahu nggak apa-apa. Tindakan Yahweh tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Jelas ini ayat 30. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Ya, ayat 31, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaruilah hatimu dan rohmu. Papa masih memberi kesempatan. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya, terakhir ayat 32 di pasal ini. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Enggak mau Papa. Karena ada yang menanggungnya. Bukan lagi Tuhan Yesus. Ingat 1 Yohanes 3:16, siapa yang menanggung dosa orang lain, saudara dan saya, wajib menyerahkan nyawa. 1 Yohanes 3:16. Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Tadi ada komen di Zoom bagus. Ya seperti Zakeus, penipu, kejam, yang memeras rakyat. Begitu jumpa Tuhan Yesus, hatinya disentuh, dijamah, dia bertobat. Luar biasa bukan? Kalau kita melihat fakta itu. Nah inilah saudara fakta. Jadi Papa kita tuh nggak pernah maksa. Dia nawarkan. Mau nurut atau tidak? Ya lagi sekali. Ayat yang berikut. Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 ayat 17. Kita lihat ini. Beginilah firman Yahweh penebusmu, yang Maha Kudus Tuhan Israel. Terima kasih. Tegas Papa kita. Akulah Yahweh Tuhanmu. 1. Yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. 2. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah, selama ini kalau kita belum tahu ada firman seperti ini, maka di benak kita hanya ada konsep Tuhan itu baik, dia itu penyembuh, ya dia itu penolong, dia pemberi berkat, dia pembuat mujizat, dia itu penjunan dan banyak lagi. Tapi salah satu dari kepribadian Papa kita ada di ayat ini. 1, suka mengajar. Mengajar tentang apa? Yang memberi faedah. Apa jadinya kalau saudara dan saya nggak suka belajar, nggak suka diajar, ya kurang ajar, maaf. Yang kedua, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ya tadi pagi ya waktu Indonesia masih subuh, Pastor Ramon dengan saya diskusi tentang Mazmur 23. Betul, Mazmur 23 itu, bentar ada apa lagi ini? Ya, Mazmur 23. Tuhan itu gembalaku, maka itu aku tidak akan kekurangan apapun. Saya bilang amin. Tapi jangan cuma mikir enaknya, tidak akan kekurangan apapun. Lihat, Tuhan itu gembalaku.
Nah, berarti supaya domba-domba tidak kekurangan apapun, ya harus ikut gembala. Jangan maunya sendiri. Itu syarat. Lanjut ayat 18. Yesaya 48 ini. Setelah Papa menyatakan diri, dia itu pengajar dan dia itu penuntun, maka lihat ayat 18. Saya suka menguraikan lewat tak bahasa Indonesia terjemahan baru ini ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, memperhatikan ajaran-ajaranku, mengikuti tuntunanku, sekiranya. Saudara, kita semua tahu apa arti kata sekiranya. Ini bukan tuntutan, terserah kita. AYT, seandainya dahulu kamu memperhatikan perintah-perintahku, maka kesejahteraanmu kan seperti sungai. Naik lagi Phil. Dan kebenaranmu seperti ombak laut. Ini luar biasa. BS sama. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka kesejahteraanmu seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kemujuranmu seperti ombak di laut yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Bapak. Nah, saudara perhatikan. Oke, saya lebih. Kalau saja. Nah, kalau saja. Jadi terserah kita. Engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka kedamaianmu sudah seperti sungai dan kebenaranmu seperti gelombang-gelombang laut. Ya, woi hamba Tuhan hebat. Ya, Erwin Alexander. Saudara dengar ya. Izinkan saya menggunakan ayat-ayat ini untuk menghakimi diri saya. Kalau suatu hari saya kehilangan damai sejahtera, kalau suatu hari saya kehilangan kebahagiaan sukacita, langsung saya vonis diri saya sendiri. Daniel, kamu sedang tidak memperhatikan perintah-perintahku. Oh, ampuni saya Tuhan. Lalu saya minta Roh Kudus menolong saya, menunjukkan mana yang saya langgar, Papa. Namanya manusia, pasti ada kekurangan, kesalahan. Itu cara saya hidup. Jadi, tolong yang masih sering kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Aku sudah doa pagi loh. Aku sudah rajin doa malam. Aku aktif pelayanan. Aku rajin doa puasa. Oh, aku hafal ayat-ayat Alkitab. Dan persembahanku nggak pernah terlambat. Kenapa Tuhan sepertinya nggak adil kepadaku? Stop menuduh dan menyalahkan Tuhan seperti itu. Ayo kita rendah hati. Apa rendah hati kita? Maka itu saya suka sekali salah satu lagu doa yang jadi kewajiban saya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Itulah wajib saya. Selidiki. Maaf. Jadi jangan suka ungkit-ungkit kebaikan kita. Jangan suka ungkit-ungkit aktivitas kita di gereja, di pelayanan. Maaf. Lalu kita kecewa. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Ada tambahan. Dari tolong aku. Kalau saja itu sama dengan terserah kita. Tuhan tidak menuntut.
Kebebasan mutlak diberikan untuk kita. Amin. Maka itu gampang kok saudara untuk mengenal hati Bapa ini. Syarat dan ketentuan berlaku. Setuju ya? Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi jangan anggap kita bisa seenaknya mentang-mentang sudah jadi anak Tuhan. Tidak. Ada komen ini dari Bandung. Berarti mengenai Yahweh menuntut, maksudnya Tuhan sebenar-benarnya menyodorkan kepada kita dengan tujuan kebermanfaatan sebesar-besarnya kepada kita. Sejatinya, ya. Jadi kita melakukan yang Papa sodorkan, kita yang beruntung. Kalau tidak melakukan apa yang dia inginkan, ya kita yang rugi. Betul. Jadi dimaknai bukan sebagai tuntutan. Ya, jangan usah bingung kamu. Pokoknya nurut saja. Apa yang Papa minta untuk kita lakukan, nurut saja. Enak kok. Nurut itu enak. Ya, seperti Yulio dan Mitra tuh. Saya kalau ingat jawaban mereka. Loh, kenapa kamu mau ikut Papa ke Nabire? Saya kaget. Nggak punya pilihan. Aduh. Ada orang seperti itu loh saudara. Nggak punya pilihan. Ya sudah. Nah ternyata seperti itu. Kenapa Abraham bisa jadi orang kesayangan Tuhan? Karena waktu dipanggil, dia belum kenal siapa yang manggil. Tapi dia ikut karena nggak punya pilihan. Maria juga begitu. Ya, suruh hamil sebelum nikah, risikonya mati. Dia nggak punya pilihan. Maka itu dengan enteng dia berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Ada yang komen, seringkali kita protes kepada Papa karena kita lupa diri dengan merasa bahwa hidup ini dan segala fasilitasnya adalah milik dan dari diri sendiri. Ini sombong sekali. Ingat loh, gigi saja pinjam. Kita lahir ompong, karena nggak mungkin ada bayi lahir giginya lengkap, bidannya dan dokternya bisa karena serangan jantung. Kalau sudah tua meninggal, ompong lagi. Bayangkan gigi aja pinjam. Kita ini nggak pernah punya apa-apa sejak lahir, telanjang. Jangan sombong. Kalau dia menghargai kita seperti ini, bukan karena kebaikan kita. Itu karena anugerah. Yang betulnya hidup dengan Tuhan ya, enak sekali. Ya ingat terus syarat dan ketentuan berlaku. Gratis sih gratis, tapi ada syarat dan ketentuannya.